Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya, pemberian berupa kesehatan, bahkan mungkin ada yang Allah berikan berupa sakit. Para ulama menyebutkan bahwa terkadang ada suatu musibah yang harus disyukuri, bukan hanya disabari tetapi juga disyukuri. Maka bagi para jamaah yang saat ini sedang mendapatkan ujian sakit, semoga menjadi sarana mendapatkan pundi-pundi pahala kesabaran, dan semoga juga menjadi sebab Allah hapus dosa-dosa Anda yang sedang tertimpa ujian. Kemudian juga kepada kita yang mendapatkan kenikmatan, semoga menjadi sarana untuk mendapatkan pahala bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat-surat pendek yang dipilihkan oleh Imam Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang diharapkan ini menjadi pedoman juga untuk kaum muslimin di dalam menghafalnya dan sekaligus juga memahami kandungan surah-surat pendek tersebut, dan selain dihafal juga untuk dipraktekkan di dalam sholat. Kita minta kepada jamaah untuk membacakan surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibacakan suratnya terlebih dahulu, baru kita bacakan penjelasannya. Barakallahu fiik. Ada yang pegang mic, silakan diarahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikutip dari kalimat dalam ayat pertama dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza artinya adalah ketika, jaa telah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan pembukaan ataupun pembebasan. Pembukaan yang dimaksud adalah para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan Syekh Abdul Razak juga dalam penjelasannya di kitab ini juga menyebutkan, pembukaan adalah maknanya pembukaan kota Makkah yaitu pembebasan kota Makkah. Wa ra'aita, dan ra'aita engkau wahai Muhammad
melihat annasa manusia, yadkhulun mereka masuk fi dinillah kepada dinnya Allah, ajarannya Allah, yaitu ajaran Islam, afwaja secara serempak, berbondong-bondong. Fasabbih maka bertasbihlah. Perintah pertama ini adalah Allah berikan kepada atau Allah tujukan kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Engkau setelah melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada ajaran Islam saat itu, maka bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah bihamdi rabbika, dengan juga memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah, bihamdi rabbika dengan memuji Rabbmu. Di sini di antara nama Allah Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Rabbika, ya. Artinya di sini adalah pujilah Allah yang maha mengatur semua urusanmu. Pujilah Allah yang maha menciptakan engkau. Pujilah Allah yang maha menguasai urusan-urusanmu. Wastaghfirhu, dan memintalah ampunan, beristighfarlah kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, benar-benar maha pemberi taubat. Dan taubat artinya maha pemberi taubat, artinya Allah sangat senang, cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fillah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surat ini dengan pendeknya jumlah ayatnya tetapi memberikan metode pembinaan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati itu adalah seperti yang terdapat di dalam kisah surat ini, ya. Dan para ulama katakan kemenangan dari Allah ini untuk apa? Untuk terbebasnya Masjidil Haram, kota Makkah secara umumnya, dari semua bentuk kemusyrikan. Makanya kalau ada istilah kemerdekaan, ya, merdeka yang dimaksud di dalam agama kita adalah ketika ada seorang hamba berlepas dari perbudakan antara seorang hamba dengan hamba yang lain kepada menghambakan dirinya kepada yang menciptakan hamba itu, baru dikatakan merdeka, baru dikatakan kemenangan, ya. Baru dikatakan kemenangan di dunia adalah ketika tegaknya tauhid, ketika terlaksananya, terrealisasinya hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ustadz sering mengingatkan kepada kita untuk lebih memperhatikan hak asasi Allah daripada hak asasi manusia, ya. Sampai dalam konteks berkeluarga saja, kalau ada seorang pasangan yang melalaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia bisa memenuhi hak makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau ingin memperbaiki keadaan adalah bagaimana lingkungan tersebut diperbaiki hubungan dirinya dengan penciptanya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sampai kapanpun negeri kita tidak akan dikatakan menang. Sampai kapanpun tempat kita tinggal tidak akan dikatakan sukses. Sampai lingkup terkecil, misalkan lingkup keluarga,
bahkan lebih mengkerucut lagi sampai dikatakan diri kita sendiri para jamaah. Kita sendiri tidak akan dikatakan menang sampai nafsu kita tunduk kepada Allah. Ya, keluarga kita tidak akan dikatakan keluarga yang sukses sampai keluarganya itu menjalankan ajaran-ajaran Allah, hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga suatu tempat tidak akan dikatakan menang kalau tidak menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda perhatikan hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan dalam ayat yang pertama ini adalah tentang pembebasan kota Makkah tahun berapa terjadinya? 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah. Padahal Allah Maha sanggup untuk melenyapkan kemusyrikan, menghilangkan patung 360 patung di kota Makkah itu waktu Nabi pas dakwahnya masih di Mekah. Tapi Nabi harus berdakwah dulu di Mekah selama 13 tahun. Di Madinah selama sampai fase 6 Hijriah pernah Nabi bermimpi itu. Ya, sampai terjadi Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai, gencatan senjata antara orang-orang Quraisy di Mekah dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di Hudaibiyah terjadi perjanjian. Rencananya perjanjian damai ini 10 tahun, tapi orang-orang Quraisy berkhianat terhadap perjanjian tersebut, dan di antara isi perjanjian Hudaibiyah kesannya mendolimi kaum muslimin. Di antara bentuk isi kandungan perjanjian Hudaibiyah adalah ketika ada orang Islam dari Mekah berangkat hijrah ke Madinah, berkumpul dengan Nabi dengan kaum muslimin di Madinah, maka isi perjanjiannya adalah Nabi harus mengembalikan sahabat yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu dalam fase perjanjian Hudaibiyah. Tapi kalau ada orang ya dari Madinah berangkat ke Mekah, Nabi tidak boleh menarik kembali. Ini kesannya dolim kepada umat Islam. Ya, tapi Nabi tetap menyetujuinya karena dengan itu apa para jamaah? Gencatan senjata ternyata ada kebaikannya. Ketika umat Islam tidak terjadi peperangan antara orang Quraisy dengan orang-orang Islam di Madinah, itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Nabi untuk apa? Mengutus utusannya menyebarkan surat-surat kepada raja-raja di sekitar semenanjung Arabia, sampai banyak orang tertarik kepada ajaran Islam dengan adanya surat-surat Nabi kepada raja-raja saat itu. Dan ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Tiba gilirannya Allah takdirkan di tahun 8 Hijriah terjadi pembebasan kota Makkah karena pengkhianatan orang-orang Quraisy. Ya, Nabi berangkat dengan para sahabat sekitar 10 ribuan lebih. Semua sahabat diperintahkan untuk membawa api obor. Umat Islam berbondong-bondong dari berbagai pintu menuju kota Makkah. Dimasuki umat Islam sampai orang-orang Quraisy di dalam Makkah langsung ciut ketakutan saat itu. Ada kekhawatiran, mayoritasnya muncul rasa khawatir, segan. Bagaimana umat Islam berbondong-bondong masuk kota Makkah. Ya. Dan Fathu Makkah para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebenarnya peperangannya tidak terjadi. Hanya beberapa letupan-letupan kecil saja. Orang-orang yang betul-betul membangkang, maka saat itu dilawan oleh pasukan para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Dan di saat itulah Nabi memasuki Ka'bah. Nabi menjalankan sholat di dalam Ka'bah, sholat sunnah. Dan Nabi tidak pernah menjalankan sholat wajib di dalam Ka'bah. Jadi kepada kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan kesempatan sholat di dalam Ka'bah, maka silahkan, tapi laksanakan sholat sunnah. Demikian juga bagian daripada Ka'bah adalah Hijar Ismail yang seperti setengah telur, ada lingkaran setengah itu, di dalamnya itu adalah masuk bagian
Ka'bah itu adalah dilaksanakan juga sholat sunnah. Maka antum kalau lihat stasiun Saudi Arabia ketika menayangkan pelaksanaan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, ya, kemudian di zoomnya Ka'bahnya, antum perhatikan daerah lingkaran itu tidak ada jamaahnya, karena memang tidak boleh sholat wajib di dalam Ka'bah. Makanya kosong kalau pelaksanaan sholat 5 waktu. Adapun untuk setelah sholat 5 waktu, orang berebutan untuk masuk ke Hijr Ismail yang setengah telur itu, lingkaran setengah telur itu, karena dulunya adalah Ka'bah persegi panjang. Kembali para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ternyata kemenangan itu yang mengatur bukan kecerdasan. Kemenangan itu yang mengatur bukan kepintaran kita, kelihayan kita, tetapi waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat ini disebutkan nasrullah, agar kita memahami bahwa ini bagian daripada mengenal sifat fi'liyahnya Allah, perbuatannya Allah. Intan surullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, artinya menolong ajaran Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan makhluknya. Ketika Nabi berdakwah dari pas Makkah, ya, selama 13 tahun dengan para sahabat, berdakwah juga di pas Madinah sampai 8 Hijriah, itu bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan makhluknya untuk tersebarnya ajaran Islam. Termasuk adanya ustadz detik ini, adanya ikhwah akhwat yang bersinergi dengan ustadz, adanya media seperti ini. Ini bagian daripada bentuk menolong agama Allah. Tapi jangan disalahpahami bahwasanya Allah betul-betul tidak membutuhkan pertolongan makhluk. Saat ada tim media saat ini menayangkan kajian seperti ini, adanya pengurus masjid, adanya pewakaf membangunkan masjid menjadi media untuk berkumpulnya umat Islam belajar agama, itu bukan berarti Allah butuh makhluk, butuh pertolongan makhluk. Tapi dibalik opininya para jemaah, kita tidak boleh suudzon sama Allah, karena Allah tidak ada keburukannya, ya. Tapi ketika kita dapatkan, Ustadz, apa maksudnya dibalik kita menolong agama Allah? Bukan kita dibutuhkan Allah, Allah tidak butuh kita. Tatkala kita menolong agama Allah, ada tim media melive-kan, ada ustadz mengisi kajian, ada ikhwah memakmurkan rumah Allah. Ini adalah Allah membuka sebesar-besar peluang untuk kita beramal ibadah. Begitu opininya yang harus kita bangun, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan syariat-syariat Islam, ada di antara kita mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain itu terpikat ajaran Islam lewat media, lewat kedokteran, lewat bisnis, berdagang. Kan berdagang ada berdagang Islami, ada kedokteran menerapkan konsep Islami, dan seterusnya. Itu artinya Allah membukakan kesempatan kita untuk peluang beribadah sebesar-besarnya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Makanya antum dapatkan, ya, para sahabat mempunyai keistimewaan masing-masing, ya. Para sahabat memiliki keistimewaan masing-masing, seperti Mu'ad ibn Jabal, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kita tahu bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat yang doanya mustajab, ya. Kita tahu juga bagaimana adanya singanya Allah, adanya pedangnya Allah antara Khalid ibn Walid, antara Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ada juga Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang memiliki 2 sayap. Itu keutamaan-keutamaan khusus yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Demikian juga kita para jamaah. Tetapi yang ingin kita ingatkan dengan ayat ini adalah apapun yang kita dapatkan dari kesuksesan kita sampai detik ini, pasti di dalamnya ada perbuatan Allah dalam menolong kita menjadi orang sukses. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam
diingatkan oleh Allah di ayat pertama, ingatlah ketika datang pertolongan Allah. Padahal kita tahu Nabi berjuang mati-matian 13 tahun di Mekah, 8 Hijriah itu berarti 8 tahunan di Madinah. Bagaimana adanya peperangan berkali-kali, tapi tetap kata Allah itu bagian daripada pertolongan Allah. Kemudian kami ingin tegaskan kembali bahwa pertolongan Allah yang sekian banyak para jamaah, saat kita jomblo ataupun saat kita masih kecil dulu, berapa banyak di antara kita tidak disadari kita sudah banyak mendapatkan pertolongan Allah. Kita berada di perut ibu kita. Siapa yang menetapkan tempat kita hidup 9 bulan? Ya, itu di perut ibu kita. Dan itulah indahnya kita. Untuk mengingat indahnya Allah, bagaimana indahnya tubuh kita diproses oleh Allah, dibentuk sedikit demi sedikit, ya. Itu bagian daripada bentuk pertolongan Allah yang mungkin kita lupakan mungkin, atau tanpa kita sadari. Kemudian kita lahir ke dunia, Allah katakan wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Semua kita tiba-tiba mendapatkan pengetahuan tatkala hidup di dunia. Siapa yang ngasih pertolongan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk pertolongan Allah yang lain, saat kita mendapatkan ibu bapak yang masya Allah sangat sayang, care kepada kita, perhatian kepada kita, itu bentuk juga pertolongan Allah. Kemudian sampai kita belajar dan seterusnya, sampai kita bekerja, sampai detik ini kita menikah, punya anak dan seterusnya. Tapi yang ingin kita ingatkan para jamaah, pertolongan Allah yang paling inti bagi manusia adalah saat kita mendapatkan bantuan dari Allah untuk mentauhidkan Allah. Makanya Allah sebutkan di sini pertolongan Allah secara khusus dalam surat An-Nasr, ternyata terbebasnya kota Makkah dari kemusyrikan. Itu intinya. Ya, makanya orang-orang Arab Quraisy mengatakan saat ayat ini, saat orang-orang Quraisy masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang-orang Arab ya yang belum masuk Islam sebelum pembebasan kota Makkah, mereka biasa ngomong begini, da'uhu wa qaumahu. Kata orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab yang belum masuk Islam sebelum 8 Hijriah, mereka biasa bicara di antara mereka, biarkan Muhammad dengan kaumnya, biarkan Muhammad dengan orang Quraisy, biarkan Muhammad dengan Mekah, dengan tempat kelahirannya. Kata orang-orang Arab itu, kalau Allah menampakkan Islam di kota Makkah, baru kita akan Islam, baru kita percaya bahwasanya Muhammad itu nabi, kata mereka dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Seandainya Mekah itu bisa diislamkan oleh Muhammad, tempat kelahirannya bisa diislamkan, kami baru percaya. Itu ungkapan orang Arab, khususnya non Mekah, sebelum 8 Hijriah, sebelum pembebasan kota Makkah. Dan ini kalimat yang diucapkan orang-orang musyrik di sekitar semenanjung Arabia ini mestinya dipelajari oleh orang-orang saat ini. Yang mohon maaf, ada di antara kita bela-belain negeri India, tapi sampai detik ini dakwahnya di negeri India belum berhasil. Apa bentuknya? Saat ini kaum muslimin dilarang berjilbab. Iya. Sampai detik ini binatang-binatang di sana disembah, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ada tikus disembah. Naam. Ada tikus disembah? Iya. Ada monyet disembah? Iya. Ada anjing disembah? Iya. Ada sapi disembah? Iya. Bahkan ada seorang dai dari Saudi Arabia berangkat ke negeri tersebut, kemudian apa? Mendapatkan ada orang sana menyembah buah kelapa, sampai level buah kelapa pun disembah. Berarti antum di Kendari ini kan pinggir laut banyak kelapa. Coba antum tanyakan sama diri antum, kenapa antum tidak menyembah kelapa? Kalau direnungkan, Ustadz, mereka nyembah kelapa karena ada manfaatnya itu kelapa untuk
untuk manusia. Dari akar sampai daunnya semuanya dimanfaatkan. Dan memang faktanya demikian. Apakah sesuatu yang ada manfaatnya, sedikit madorotnya, langsung kita katakan, kita vonis itu layak disembah? Tidak, para jemaah. Imam Ibnu Katsir memberikan penegasan dalam konteks apakah sesuatu itu layak disembah atau tidak, itu konteksnya apa coba? Kata Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, konteksnya adalah prinsipnya sesuatu zat dikatakan layak atau tidak layak untuk disembah, prinsipnya adalah satu, kata beliau, minimalnya satu saja. Apa itu? Ketika zat tersebut menciptakan, maha menciptakan segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan seluruh makhluk, kata Ibnu Katsir, itulah yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah. Makanya Allah mengawali surat Al-Fatihah yang kita wajib membacanya dalam sholat kita, bahkan bagian daripada rukun sholat. Apa kata Allah? Kita disuruh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Kenapa harus dikembalikan segala puji milik Allah? Karena Allah adalah Rabb, pencipta al-alamin, seluruh alam semesta, seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, maka pantas Allah disembah. Karena yang lain tidak menciptakan. Ya, makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini pesan dalam surat An-Nasr ini, walaupun ada makna yang tersirat mendalam yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ungkapannya Ibn Abbas yang disetujui oleh Umar Ibn Khattab, bahwa dengan turunnya surat An-Nasr ini menjadi sebab dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa akhir-akhir ini engkau lebih banyak mengucapkan ucapan subhanallah wa bihamdih astagfirullah wa atubu ilaih, yaitu kutipan dari ayat terakhir itu, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa engkau perbanyak kalimat ini akhir-akhir ini, kata Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, inna rabbi kana akhbarani, sesungguhnya penciptaku yaitu Allah telah mengabarkan kepadaku, anni sa'ara alamatan fi ummati, sesungguhnya aku akan melihat tanda-tanda di umat Islam ini, akan aku lihat tanda di umat Islam ini, wa amarani idza ra'aituha an usabbi bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba. Dan ketika aku melihat tanda ini, aku diperintahkan untuk memuji Allah, bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ra'aituha, dan dengan surat An-Nasr ini turun, ya, dan dengan terbebasnya kota Makkah, kata Nabi, aku telah menyaksikan tanda ini. Apa itu tandanya? Tanda aku akan kembali kepada Allah. Ya, tanda aku akan pulang kepada Allah. Dan suksesnya dakwah Nabi terlihat ketika apa? Tauhid sudah diterapkan di umat Islam. Ketika tauhid sudah menyebar di kota Arab, khususnya di pusatnya kota dunia. Dan Anda tolong diingat, dalam Al-Quran kota Makkah dijuluki oleh Allah apa? Ummul Qura, ibunya negeri di dunia ini adalah kota Makkah, kata Allah. Maka kalau ibunya, induknya kota di dunia telah ditauhidkan lewat dakwah Nabi, sudah clear. Dan itu tujuannya, tauhid, para jamaah. Bahkan berakhirnya kehidupan kita di dunia ada jaminan surga dengan kalimat apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya bisa mendapatkan kemampuan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Karena kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah kalimat
la ilaha illallah. Makanya kembali kami ingatkan kepada para hadirin, kalau ada keluarganya sedang meregang sakaratul maut, tolong fokus untuk menerapkan konsep Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkini, bimbing kata Nabi, ditalkin. Orang yang akan meninggal itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat la ilaha illallahnya itu setelah mereka meninggal muncullah tahlilan. Ini salah konsep para jamaah. Ketika orang yang akan meninggal itu sedang berusaha mendapatkan bantuan dari kerabatnya, yaitu dibantu untuk diingatkan kalimat la ilaha illallah, keluarganya malah sibuk di sana di sini, malah menangis merintih dan dokter tolong. Bukan begitu, ya. Tetapi bagaimana dibantu dengan kalimat itu? Tapi giliran orang keluarganya sudah meninggal, dikuburkan, la ilaha illallah, ya, dibawa kerandanya kemudian diangkat, la ilaha illallah, di jalan la ilaha. Dari mana ini? Padahal di zaman Nabi orang meninggal banyak tidak? Banyak. Apakah Nabi ketika mengangkat keranda sahabat itu yang mati syahid atau apa, Nabi mengucapkan la ilaha illallah, loh menggema? Ada nggak riwayat? Anas bin Malik mengatakan ketika kami mengangkat jenazahnya sahabat ini kami bergema di kota Madinah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada. Tiba di kuburan diadanin. Dari mana diadanin di kuburan? Hayya ala sholah itu adzan itu. Mari sholat. Hayya ala falah. Datangi kemenangan. Sejak kapan orang meninggal mau sholat? Justru orang meninggal itu disolatkan. Giliran masih hidup, telinganya masih aktif, dengar adzan, pura-pura meninggal. Ya, banyak orang kalau masih hidup itu kayak meninggal. Tapi ketika meninggal diadanin, tak bale-bale ini. Terbalik ilmunya, perhatian. Mumpung kita masih hidup, tolong sholat. Kalau sudah meninggal, tunggu disolatkan. Bukan sudah meninggal diadanin. Sudah meninggal dikasih bocoran soal, dikasih pelajaran nih. Kalau nanti malaikat munkar nakir nanya begini, jawabannya begini. Giliran masih hidup dibiarkan anaknya main game, dibiarkan anaknya bermaksiat, merokok, minuman keras, tidak diajarkan ajaran kebenaran. Giliran meninggal dia khawatir anaknya sendirian di kuburan seterusnya. Gak ada manfaatnya, ya. Maka tolong belajar agama itu jangan asal-asalan, mumpung masih hidup. Kebiasaan lama yang tidak ada dalilnya, yang berpotensi membahayakan kita di alam kubur kita. Ingat para jamaah, walaupun kita sudah meninggal di dunia, meninggal dari kehidupan kita di dunia, kita akan hidup di alam kubur, akan ada kehidupan lain. Dan kehidupan kita di alam kubur tergantung kehidupan kita sekarang. Itu intinya, ya. Makanya dengan surat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan apapun kalau tidak mewujudkan tauhid, Anda belum menang. Kemenangan apapun kalau Anda tidak merealisasikan kalimat la ilaha illallah, Anda belum menang. Apa gunanya kemenangan? Ya, maka di sini tolong diingat, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kejayaan, yang pertama kali diingat apa? Nama Allah yang memberikan kita kemenangan. Antum menang dari urusan dunia, apalagi urusan agama. Ingat, Nabi saja diingatkan, wahai Muhammad, kemenangan ini bukan karena engkau cerdas, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau begini, tapi kata Allah, fasabbih, ucapkan maha suci engkau ya Allah. Ingat, Nabi itu ketika naik untanya masuk ke Mekah, itu Nabi betul-betul menundukkan hatinya di hadapan Allah. Bagaimana Nabi menyaksikan kota Makkah yang 6 tahun Nabi belum berjumpa. Di kota Madinah Nabi bermimpi di tahun ke-6 melihat Ka'bah. Tiba-tiba Nabi berangkat dihalau sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sampai tahun 8 Hijriah Nabi masuk kota Makkah naik unta dengan para sahabat. Nabi tidak sombong dengan kemenangan ini, karena Nabi tahu dengan ayat ini. Nabi tahu kemenangan ini bukan karena kekuatan fisiknya. Ini kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan nasrullah,
kemenangan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menundukkan hatinya, menundukkan pandangannya, merendahkan dirinya, karena ini kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Masjidil Haram, apa yang Nabi kerjakan pertama kali? Langsung masuk Ka'bah melaksanakan sholat. Itu bentuk kemenangan yang hakiki. Makanya ciri kemenangan orang Islam detik ini apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi beliau mengatakan, kenapa Anda dianjurkan dalam sholat itu disyariatkan berwudu dulu, dan setelah berwudu kenapa mesti mengatakan syahadat? Doa setelah berwudu kenapa mesti syahadat? Coba. Kata beliau, di antara pelajarannya adalah ketika Anda akan meraih kemenangan dengan sholat, Anda harus mensucikan jiwa raga Anda dulu. Berwudu, membasuh anggota tubuh kita, itu mensucikan tubuh fisik. Tapi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, doa setelah berwudu, itu adalah bentuk kita mengesahkan Allah, mensucikan Allah secara batin kita sebelum kita meraih kemenangan sholat. Makanya Masya Allah para jamaah, kalau antum kita membiasakan berdoa setelah berwudu dan berusaha berwudu dengan benar sesuai tuntunan Nabi, antum akan merasakan detik-detik indah ketika antum memanjat tangga-tangga masjid, kemudian memasuki rumah Allah, berusaha meraih keutamaan sholat, antum akan mendapatkan keutamaannya. Disitulah pentingnya ilmu sebelum beribadah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian apa yang dapat kita bahas di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk memahami dan melaksanakan ilmu yang kita kaji di kesempatan kali ini. Dan mungkin ada sisa waktu sambil menanti sholat isya, kita buka sesi dialog. Di antara para jamaah mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan anak ini tentang mengantar jenazah. Karena pernah membaca, apakah ini hadis atau perkataan ulama bahwa ketika kita mengantar sholat, ketika kita mengantar jenazah, maka sunninya seperti kematian. Jangan ada yang bicara katanya, maunya harus sunyi seperti kematian itu. Apakah ini sahih Ustaz? Kemudian yang kedua, tentang ketika kita masuk di wilayah kuburan, Anda juga pernah membaca bahwa kita harus melepas sandal. Tapi kemudian Anda lagi membaca bahwa ada katanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah bahwa itu apa? Tidak sahih katanya tentang buka sandal di kuburan. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiikum wa fiikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ucapan yang mengatakan ketika kita mengiringi jenazah harus hening sehening kuburan, secara anak pribadi tidak pernah menemukan dalilnya. Tidak pernah kita menemukan dalil, termasuk yang ana dengar dari orang-orang di Kendari yang saya dapatkan, katanya Ustadz kami di sini juga kalau memandikan jenazah itu nggak boleh bicara. Antum kebayang itu memandikan jenazah itu kebutuhannya macam-macam. Kalau lupa bawa gunting, potong kukunya lupa, nggak mungkin begitu para hadirin. Gimana itu? Antum jadi bisu tiba-tiba gara-gara jenazah, dari mana dalilnya? Ya, ini dari mana? Ini butuh ilmu gitu. Kalau tidak ada ilmunya, jangan dipaksakan. Saya aja dengarnya ini bukan bercanda, betulan. Saya bilang, jadi begitu aja, gitu. Subhanallah, dari mana dalilnya seperti ini? Ketika tidak ada dalil, berarti hukumnya mubah, termasuk mengiringi jenazah, berbicara kalau dibutuhkan silakan.
Cuma yang dianjurkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Janaiz dan para ulama yang lainnya ketika membahas bab jenazah, tolong ketika kita mengiringi jenazah memang dihayati perjalanannya. Bukan berarti dilarang bicara. Ya. Dihayati perjalanannya artinya apa yang kita laksanakan sekarang mengiringi jenazah itulah juga yang akan kita rasakan. Saat ini kita mengiringi, besok kita akan diiringi. Kurang lebih begitu. Saat ini kita memandikan, besok kita akan dimandikan. Saat ini kita mendapatkan kesempatan mensolatkan jenazah, mungkin kemudian hari kita yang akan disolatkan. Disitulah yang menjadi pesannya dengan adanya larangan itu. Tetapi kalau dilarang, diharamkan, dimakruhkan, tidak pernah kita dapatkan dalilnya. Ya, jadi kemungkinan ke situ, akhi, yang dimaksud. Tetapi kalau dilarang secara syariat, tidak ada dalilnya. Kalau memang kita dibutuhkan untuk berbicara. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua tentang melepas sandal. Yang ana dapatkan secara pribadi saat ini adalah tetap itu bagian daripada sunnahnya memasuki jenazah untuk melepas sandal. Adapun kalau memang ada dalil yang mengatakan dhaif, ya, ana belum cek derajat riwayat yang mengatakan dhaifnya, tetapi sampai detik ini ana masih mendapatkan itu adalah adanya syariatnya, maka tetap ana jalankan semampu ana karena yang ana pegang adalah dalil yang ana ketahui, ya, dalil yang ana ketahui. Kalau memang ada seperti itu mungkin ana menjadi alasan untuk membuka kembali hadisnya, nanti coba ana carikan, semoga di pekan depan bisa ana sampaikan jawabannya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri kajian kita di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum atas waktu yang kita sempatkan di kesempatan kali ini, dan jazakumullah khairan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.